Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Ketemu lagi dengan Teacher As dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Untuk kali ini kita membahas materi bab 3, yaitu tentang menganalisis sumber daya usaha. Dalam menjalankan kegiatan usaha, setiap perusahaan memerlukan sumber daya usaha agar dapat menghasilkan produk berupa barang atau jasa. Nah, selain dari sumber daya tadi, saat menjalankan usaha juga diperlukan unsur manajemen. Nah, manajemen ini merupakan koordinasi dari semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dalam menjalankan kegiatan usaha, sumber daya apa saja yang dibutuhkan? Di antaranya adalah sumber daya material, sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya informasi. Untuk menjalankan kegiatan manajemen diperlukan unsur-unsur manajemen. Adapun unsur dari manajemen tersebut, yang pertama ada kita sebut man, yang kedua money, yang ketiga material, yang keempat machine, yang kelima method, dan yang keenam market. Unsur manajemen yang pertama ada kita sebut dengan sumber daya manusia. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling utama dan menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia juga yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa adanya manusia, tidak ada proses kerja karena pada dasarnya manusia adalah makhluk pekerja, sehingga kegiatan usaha selalu terkait dengan tenaga kerja manusia. Adapun faktor yang harus diperhatikan dalam merencanakan sumber daya manusia adalah yang pertama faktor analisis jabatan, yang kedua faktor kebutuhan jabatan, yang ketiga faktor aturan tugas dan tanggung jawab karyawan, dan yang keempat adalah faktor kebutuhan perekrutan. Yang kedua ada kita sebut dengan money. Uang yang dibutuhkan sebuah usaha untuk membiayai kegiatan operasional usahanya selama kegiatan produksi dan penjualan. Dana yang dibutuhkan usaha lebih berfokus pada kebutuhan untuk membiayai material, tenaga kerja, mesin, dan biaya produksi lainnya. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting dalam mencapai tujuan kegiatan usaha. Yang ketiga ada kita sebut dengan material atau bahan baku. Dalam manajemen, bahan-bahan digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menghasilkan produk jual. Nah, materi ini bisa terdiri dari bahan setengah jadi atau bahan jadi. Nah, seorang wirausaha dalam menggunakan bahan atau materi sebaiknya digunakan untuk menghasilkan produk baru, dan akan lebih baik lagi jika bahan baku tersebut dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun dengan sebaik-baiknya. Yang keempat ada kita sebut dengan mesin. Mesin mempunyai peranan penting dalam proses produksi, terutama untuk jenis usaha yang membutuhkan peralatan guna menghasilkan produk. Nah, perkembangan teknologi yang begitu pesat juga menyebabkan penggunaan mesin semakin dibutuhkan untuk usaha. Hal ini dikarenakan karena banyaknya mesin baru yang ditemukan oleh para ahli, sehingga memungkinkan peningkatan dalam kegiatan produksi. Penggunaan mesin dalam kegiatan produksi akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Yang kelima ada kita sebut dengan metode. Nah, dalam kegiatan usaha diperlukan metode untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan standar. Tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya kegiatan pekerjaan. Metode kerja sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang terakhir ada kita sebut dengan market atau pasar. Penguasaan pasar memiliki peran penting untuk menyebarkan hasil produksi yang tetap menjaga dan memperhatikan
kualitas dan harga barang. Usaha yang ingin memasarkan produknya yang berupa barang ataupun jasa haruslah dapat menguasai pasar dengan arti menyebarluaskan hasil produksi maupun menginformasikan barang atau jasa tersebut. Nah, untuk itu, sebelum melakukan penjualan produk, seorang wirausaha sebaiknya melakukan perencanaan terhadap target pasarnya dengan tujuan untuk mengenali target pasar dan menyediakan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar yang dituju. Nah, demikian materi kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Sampai jumpa.